Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurlah sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Dalam video kali ini akan berbagi perihal tentang melebur diri, melepas aku, menyatu dengan Tuhan. Akulah Tuhan yang nyata. Maksud tema itu, mari kita sama-sama simak sampai akhir biar tidak gagal paham dan salah paham. Maksud daripada melebur diri itu adalah melepaskan keakuan diri. Nah, sehingga merasa bahwa diri ini milik Allah, maka itulah yang disebut dengan menyatu dengan Allah itu, ya, diri ini milik Allah dan aku Tuhan yang nyata. Karena kata Allah, akulah Tuhan yang nyata. Jadi Allah itulah maha nyata, maha wujud kepada seluruh makhluk ciptaannya yang ada di dunia ini. Jadi di sini adalah menjelaskan keakuan Allah yang Maha Kuasa dan menjelaskan untuk menyaksikan Allah itu kita harus melepaskan keakuan diri ataupun ego diri. Maka di dalam ilmu Ma'rifatullah, barang siapa yang ingin mengenal Allah, menyaksikan Allah secara lahir maupun batin, ya harus membersihkan hati dengan cara berzikir. Maka seringkali metode zikir nafas itu salah satu sarana untuk mencapai Ma'rifatullah yang simpel, karena perjalanan rohani itu kita harus mengalami sendiri. Dan dengan zikir nafas yang diiring asma atau kalimat Allah di setiap keluar masuk nafas, maka akan terjadi suatu perjalanan rohaniah menuju kepada Allah. Maka barang siapa yang selalu mendawamkan atau mengamalkan zikir nafas Allah, maka Allah juga yang akan menghancurkan atau membersihkan kotoran-kotoran batin. Disinilah sahabat Kang Darman Desa, kita perlu belajar ilmunya dan mempraktekkan dengan metode ataupun cara yang harus kita istiqomahkan. Dan dengan perjalanan rohani masing-masing, kita akan mengalami satu peristiwa-peristiwa yang belum pernah kita alami. Nah, itulah yang disebut dengan Ma'rifatullah. Maka untuk ma'rifat, kita harus melepaskan keakuan diri. Maka disitulah akan menyaksikan Allah yang nyata, yang tidak serupa dengan apapun, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Maksud melebur diri yaitu menghilangkan keakuan diri. Maka menyatu dengan Tuhan. Maksudnya bukan menyatu menjadi Tuhan, tapi kita akan menyatu ke alam ilahiyah, alam ketuhanan, karena mengalami dan menjalankan apa yang telah diajarkan oleh guru kita masing-masing. Maka disitulah Allah menyatakan bahwa aku inilah Tuhan yang nyata. Pengakuan itu ya tidak ada bahasa dan kalimatnya, tapi dengan kesadaran yang tinggi, yaitu kesadaran akan Allah, maka menyatakan Allah nyata senyata-nyatanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Jika semua itu
telah kita jalani, telah kita lakukan praktek-praktek spiritual menuju alam ketuhanan, sehingga diri ini tiada, yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana untuk menyatakan tiada diri, yang ada hanya diri Allah itu? Ya, kita harus melepaskan keakuan diri ataupun ego, karena ego ini selalu menghalangi, selalu menghijab kepada perjalanan rohani kita. Nah, untuk melepaskan keakuan diri, contohnya kita ini bekerja sehingga mendapat gaji. Pasti pada umumnya saya yang bekerja karena digaji. Hilangkan kata saya secara batiniah. Ini karena Allah, dan Allah mengasih imbalan berupa gaji. Bagaimana untuk tidak ada keakuan diri di dalam amanah pekerjaan itu? Ya, kita jalankan, kita laksanakan bahwa itu semua adalah perintah Allah, itu ibadah kepada Allah, bukan semata-mata kita yang mengerjakan. Kalau masih ada saya yang mengerjakan, berarti itu sombong, telah menghilangkan Allahnya. Jadi sudah tidak sadar kepada Allah. Padahal sudah jelas dalam ilmu ma'rifat harus mentauhidkan keesaan Allah dengan cara selalu bersyukur kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan menerima semua kenyataan hidup ini adalah milik Allah. Maka disinilah kita harus benar-benar meleburkan diri, melepaskan keakuan, agar selalu menyaksikan Allah dan sadar kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Kanda Mandesa, maka daripada itu kita harus selalu mengamalkan zikir nafasu Allah agar tertanam suatu kesadaran, yaitu sadar Allah, sehingga hidup kita akan selalu terbimbing kepada arah yang lurus dan selalu tercerahkan karena segala ilham-ilham yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing untuk menjalankan dan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu, lain waktu kita sambung. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.